Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV. Gudangnya berita bola. Marcelo Bielsa mundur usai Leeds kebobolan 17 gol hanya dalam 4 laga. Marcelo Bielsa melepas jabatannya sebagai manajer Leeds United setelah kekalahan 4 gol tanpa balas timnya melawan Tottenham Hotspur, yang membuat mereka sekarang telah kebobolan 17 gol hanya dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Leeds United menjadi tim dengan pertahanan terburuk di Premier League di musim ini, usai mereka kebobolan 60 gol hanya dalam 26 pertandingan mereka. Kebobolan 5 gol lebih banyak dari tim dasar klasemen Norwich City yang hanya kebobolan 55 gol. Tidak ada tim yang telah kebobolan lebih dari 50 gol dari kedua tim tersebut di Liga Inggris saat ini. Sekarang laporan terbaru menyebutkan bahwa mantan pelatih RB Leipzig Jesse Marsch telah menjadi kandidat favorit untuk mengambil pekerjaan di Elland Road. Everton dekat di zona degradasi, kata Lampard tak perlu lihat klasemen. Manajer anyar Everton Frank Lampard kecewa berat setiap kali melihat papan klasemen Liga Inggris. Lampard pun meminta anak asuhnya tak usah menengok tabel klasemen sementara. Everton terlempar ke posisi 17 klasemen Liga Inggris. Mereka hanya berjarak 1 angka dari Burnley yang ada di zona degradasi. Dengan masih akan memainkan 14 pertandingan sisa musim ini, mau tak mau Everton harus terus saling sikut dengan Burnley untuk bisa bertahan di Liga Inggris musim depan. Klasemen lagi tidak bagus untuk dilihat, kami hanya perlu bekerja keras dan terus berjuang tiap pekan. Saya sebenarnya sudah melihat perubahan dalam tim ini. Untuk laga berikutnya, kami harus bermain dengan energi yang lebih baik. Kampung halaman jadi alasan Neymar batal gabung Real Madrid. Neymar Junior sempat mendapatkan kans bergabung dengan Real Madrid di masa belianya. Namun, ia melewatkan kesempatan tersebut karena merasa rindu dengan kampung halamannya. Neymar yang kala itu masih berusia belasan tahun sempat mendapatkan trial dari Real Madrid selama beberapa hari. Namun ia merasa tidak siap meninggalkan Brasil di usia muda. Saya berusia 10 tahun ketika Real Madrid mengundang saya untuk menjalani trial. Saya senang, bahagia, saya menyaksikan latihan mereka. Semuanya telah selesai dan saya akan bermain untuk Real Madrid. Tapi kemudian saya mundur karena terlalu rindu dengan rumah saya. Julian Nagelsmann pastikan Manuel Neuer segera kembali merumput. Kiper utama sekaligus kapten Bayern Munich Manuel Neuer diperkirakan akan segera kembali dalam laga krusial di Eroten bulan depan. Kiper 35 tahun tersebut harus menepi sementara waktu karena baru saja menjalani operasi lutut. Manajemen Die Roten memberikan pernyataan bahwa Neuer kemungkinan harus absen hingga akhir Maret mendatang. Akan tetapi Julian Nagelsmann menyatakan bahwa Manuel Neuer mungkin sudah bisa kembali pekan depan ketika Bayern Munich menantang Bayer Leverkusen dan RB Salzburg di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Manu akan kembali melanjutkan sesi latihannya pekan depan bersama tim pelatih kiper. Jika semuanya berjalan baik, ia sudah bisa kembali ketika kami melawan Leverkusen. Sangat mungkin pula ia bisa bermain melawan Salzburg. Mbappe tembus 2 besar top skor sepanjang masa PSG. Kylian Mbappe menandai kemenangan Paris Saint-Germain atas Saint Etienne dengan sebuah catatan manis. Kini dia sudah resmi masuk dalam 2 besar jajaran top skor klub sepanjang masa. Tambahan 2 gol dari laga tersebut membuat Kylian Mbappe total sudah mengoleksi 156 gol dalam 205 pertandingan bersama PSG. Jumlah gol sebanyak itu membuatnya berhasil membukukan sebuah rekor pribadi. Dikutip dari situs resmi PSG, Kylian Mbappe kini resmi masuk dalam daftar 2 besar pemain paling produktif sepanjang sejarah klub. Koleksi gol ex penyerang AS Monaco itu berhasil menyamai capaian legenda PSG Zlatan Ibrahimovic. Di atas urutan Mbappe hanya tersisa Edinson Cavani yang telah mengemas 200 gol. Kapten Barcelona ingin pensiun di MLS. Sergio Busquets telah mempertimbangkan untuk bergabung dengan salah satu klub MLS milik David Beckham Inter Miami sebelum memutuskan gantung sepatu. Dilansir dari Barça Blaugranes, jika Busquets benar tertarik untuk menjajal MLS, bukan hanya Inter Miami yang tertarik untuk mendatangkan pemain veteran Barcelona tersebut. Beberapa klub sudah memberikan penawaran mereka kepada sang kapten, namun sejauh ini belum ada keputusan yang diberikan Busquets. Kontrak Sergio Busquets bersama Blaugrana masih akan berlangsung hingga tahun 2023 mendatang. Saat kontraknya berakhir, gelandang tengah ini akan berusia 35 tahun yang sudah merupakan masa-masa pensiun bagi pemain sepak bola. Napoli kalahkan Lazio dengan skor tipis. Pertandingan Lazio melawan Napoli dilaksanakan hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Olimpico.
Duel antara kedua tim berjalan cukup imbang di babak pertama. Di babak kedua, Napoli berhasil mencetak gol pertama di laga kali ini pada menit ke-62. Berkat umpan dari Elmas, Lorenzo Insigne berhasil mencetak gol pembuka untuk tim tamu. Akan tetapi keunggulan Napoli berhasil disusul oleh Lazio. Pada menit ke-88, Pedro berhasil menembus lini pertahanan Napoli dan langsung mencetak gol penyeimbang yang membuat kedudukan menjadi 1-1. Pada menit-menit akhir, tepatnya di menit ke-94, Lorenzo Insigne berhasil memberikan umpan kepada Fabian Ruiz yang dengan apiknya berhasil menambahkan 1 gol untuk Napoli yang mengunci kemenangan mereka di laga kali ini. Pertandingan diakhiri dengan hasil akhir 1-2. Napoli berhasil mengalahkan tuan rumah Lazio kali ini dan meraih poin penuh. Dengan demikian, Napoli kembali ke puncak klasemen Serie A. Poin mereka sama dengan AC Milan, yaitu 57. Gol penalti Abraham jadi kunci kemenangan Roma atas Spezia. Pertandingan Liga Serie A antara Spezia melawan AS Roma berakhir dengan kemenangan Roma. Di menit ke-45, tuan rumah Spezia mendapatkan kartu merah yang membuat mereka harus kehilangan bek mereka Kelvin Amianado. Meskipun demikian, usaha Roma untuk menyerang tuan rumah masih belum membuahkan gol. Sampai pada menit ke-99, Roma mendapatkan peluang emas dengan tendangan penalti. Tammy Abraham akhirnya dengan apik mencetak gol penalti dan memastikan kemenangan AS Roma. Dengan kemenangan tersebut, Roma kini menempati posisi 6 klasemen Serie A sementara dengan 44 poin. Sementara Spezia berada di posisi ke-16 dengan 26 poin. Augsburg tahan imbang Borussia Dortmund. Augsburg menjamu tamunya Borussia Dortmund di laga Bundesliga. Pertandingan antara kedua tim dilaksanakan Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dortmund unggul lebih dulu pada menit ke-35. Mahmoud Dahoud berhasil memberikan umpan kepada Thorgan Hazard yang langsung membobol gawang Augsburg. Pada menit ke-78, Augsburg berhasil mendapatkan peluang emas. Arne Meyer memberikan bola pada Noah Sarenrenbaje yang sukses menyamakan kedudukan dengan membobol gawang Dortmund. Pertandingan diakhiri dengan skor imbang 1-1. Augsburg berhasil menahan imbang skuad Borussia Dortmund di laga kali ini. Sevilla taklukkan Real Betis. Sevilla sukses mengatasi perlawanan Real Betis dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-26 di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla membukukan keunggulan pada menit ke-24 lewat gol penalti dari Ivan Rakitic setelah Josef En-Nesyri dilanggar di kotak terlarang. Pada menit ke-61, Real Betis kembali kebobolan saat Yassine Bono memberikan umpan ke Munir El Haddadi di kotak penalti sebelum tendangan kaki kirinya menjebol gawang Claudio Bravo. Betis akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-94 lewat tendangan bebas Sergio Canales. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, skor 2-1 bertahan untuk kemenangan Sevilla. Tambahan 3 poin membuat Sevilla masih berada di posisi 2 klasemen dengan torehan 54 poin atau berjarak 6 poin dari Real Madrid yang menghuni puncak. Sementara Betis membuntuti di posisi 3 dengan raihan 46 poin. Barcelona kalahkan Athletic Bilbao 4 gol tanpa balas. Pertandingan Barcelona menghadapi Athletic Bilbao dilaksanakan di Camp Nou hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Di menit ke-37, Aubameyang berhasil mencetak gol pembuka bagi skuad Barcelona dengan memanfaatkan bola rebound dari serangan awal Gerard Piqué. Aubameyang berhasil membobol gawang Athletic Bilbao. Barcelona menambah koleksi gol mereka pada menit ke-73 dengan umpan dari Frenkie de Jong. Ousmane Dembele berhasil mencetak gol kedua untuk Barca. Tuan rumah semakin unggul dengan skor 2-0. Barcelona mencetak 2 gol lagi pada menit ke-90 dan 93. Kedua gol tersebut sama-sama didapatkan dari umpan cantik Ousmane Dembele yang dimanfaatkan oleh Luuk de Jong dan Memphis Depay untuk mencetak gol secara berurutan. 2 gol tersebut mengakhiri laga kali ini dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan Barcelona. Dengan demikian, Barcelona berhasil merangsek ke zona Liga Champions. Mereka memiliki poin yang sama dengan Atletico, namun Barcelona masih memiliki 1 pertandingan tunda. Kalahkan Chelsea lewat adu penalti, Liverpool juarai Carabao Cup. Liverpool dan Chelsea bertarung ketat selama 120 menit di final Carabao Cup. Pada laga yang dihelat di Wembley Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat, Liverpool mendapat pukulan telak ketiga Thiago Alcantara yang dipasang sebagai starter mendapat cedera saat pemanasan. Alhasil, Naby Keita harus masuk menggantikan Thiago di menit-menit akhir jelang kick-off. Skor 0-0 bertahan hingga waktu normal habis, sehingga harus dilanjutkan ke extra time 2 kali 15 menit. Di babak extra time tidak ada gol yang tercipta sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Seluruh penendang dari Liverpool dan Chelsea sukses sehingga masing-masing kiper harus maju di kesempatan ke-11. Kelleher mampu menunaikan tugas sebelum tendangan Kepa melambung sehingga memberikan kemenangan 11-10 untuk Liverpool. Dengan demikian Liverpool berhasil menjuarai Carabao Cup 2022.